Halo semuanya, di video kali ini aku mau share pengalamanku memulai bisnis dropship dengan modal kartu kredit dan bisa mendapatkan omset yang lumayan lah buat untuk tambahan uang jajan. Oke, jadi aku dapat ide untuk ngebuat video ini itu dari live Instagramku bersama Om Botak beberapa bulan yang lalu. Jadi di live Instagram itu aku cerita kalau aku itu memulai bisnis dropship dengan modal kartu kredit. Dan sepertinya seru kalau misalnya aku buat video khusus untuk cerita ini. Sebenarnya aku tuh udah pernah cerita ya tentang perjalananku kenal bisnis online atau bisnis dropship ini sampai sekarang gitu. Di video yang judulnya itu caraku mendapatkan 100 juta pertama di usia 17 tahun. Nah, cuma di video itu aku itu belum cerita kalau aku itu memulai dropship ini tuh dengan modal kartu kredit, guys. Nah, jadi makanya kita bahas di video ini. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian dulu buat yang belum tahu sistem transaksi di dropship itu kayak gimana ya. Karena nanti akan ada hubungannya sama ceritanya nih. Jadi kita sebagai dropshipper itu tanpa perlu stok barang ya. Jadi kita itu cuma ngejual barang orang lain. Jadi yang kirim, yang packing itu orang lain itu ya. Biasanya nyebutnya itu supplier. Nah, jadi kita itu keluar uang saat ada orang yang beli di toko kita. Jadi seperti itulah kurang lebih untuk sistem alurnya dropship. Intinya kita sebagai dropshipper itu keluar uang saat ada orang yang beli. Jadi modalnya itu sangat minim gitu ya. Tanpa perlu stok barang, tanpa kulakan barang. Oke, nah kalau misalnya udah paham gitu ya sistem transaksi di dropship, sekarang kita lanjut ceritanya. Untuk ceritanya aku awali mulai dari aku kenal jualan online sampai modal pertamaku ya. Jadi aku itu awal mulai jualan online pada tahun 2019 tuh, waktu umurku masih 16 tahun. Dan sekarang udah 18 tahun, jadi kurang lebih tuh 2 tahun aku sudah jualan online. Mulai dari 2019 akhir sampai sekarang 2021 bulan Agustus ya. Jadi udah hampir 2 tahun lah itu jualan online. Dan modal pertamaku saat itu sekitar 1 jutaan. Nah, uang 1 juta ini tuh aku dapetin dari ini ya, kerja ya. Jadi aku ngebuat kayak cerita game gitu untuk orang lain dan aku itu dibayar 30.000 per cerita. Nah, saat itu aku ngebuat sekitar 50 cerita. Jadi 50 dikali 30.000 sama dengan ya 1,5 jutaan lah ya. Jadi aku dapat modal 1,5 juta itu dari ngebuat cerita game itu tadi. Nah, tapi uang 1,5 juta ini itu aku nggak buat beli produk atau stok sendiri gitu ya. Tapi aku buat belajar tuh. Aku kan sebelumnya itu nggak ada basic sama sekali kan tentang jualan online. Jangankan jualan online, jualan offline aja itu aku nggak pernah. Nggak, ini ya beda kalau sama-sama orang-orang lain kan biasanya waktu di sekolah tuh kayak pernah jualan gitu kan ke teman-temannya. Nah, saya sendiri tuh belum pernah jualan kayak gitu karena saya sendiri orangnya pemalu dan ya pendiam lah. Jadi makanya nggak ada basic sama sekali tentang jualan tuh. Jadi waktu pertama mulai aku itu belajar dulu ya, uang 1,5 juta itu aku buat belajar ikut kelas online gitu. Dan kelas online pertama yang aku ikutin waktu itu kelas online shop seharga 300.000 tuh. Nah, di situ aku dapat materi tentang dropship gitu. Cuma materinya itu basic banget dan materinya itu nggak berbentuk video, tapi berbentuk kayak e-book gitu ya. Sedangkan waktu itu aku masih males baca, jadi materinya nggak aku baca sama sekali tuh. Cuma di kelas online shop itu kita nggak cuma dapat materi, tapi kita juga dapat supplier yang sudah resi otomatis. Jadi dari kelas online shop ini yang aku ambil itu cuma supplier resi otomatisnya doang ya, untuk materinya nggak aku gunain. Nah, setelah dapat supply ratio otomatis dari kelas online shop itu tadi, aku pun mencoba untuk ngebuka toko di Shopee. Saat itu aku milih supplier ini ya, yang jualan produk fashion gitu ya, fashion wanita, khususnya tas gitulah, tas lempang wanita gitu. Nah, aku jual tuh di Shopee, terus juga aku udah upload gitu ya. Cuma waktu itu kan aku belum begitu paham ya tentang bisnis dropship dan lain sebagainya, karena materi yang diberikan di online shop itu basic dan juga nggak aku baca. Jadi tokoku sepi saat itu waktu aku baru buka toko di Shopee itu karena foto produknya aku cuma screenshot dari punyanya supplier, terus juga judulnya cuma copy paste dari punyanya supplier. Jadi intinya belum teroptimasi sama sekali lah itu produk. Makanya tokonya sepi. Karena tokonya itu sepi ya, nggak ada pembelinya, nggak ada trafficnya.
aku pun mencoba untuk mencari solusinya nih, gimana caranya tokoku ini nggak sepi. Dan juga aku mencari penyebab permasalahan kenapa tokoku sepi. Nah, untuk penyebab permasalahan tokoku sepi itu ya salah satunya seperti yang aku sebutkan tadi ya, yaitu saya nggak punya skill jualan tuh. Nah, makanya dari situ aku mencoba untuk belajar-belajar lagi nih. Dan saat itu aku nemu kelas tentang materi Lazada gitu, kelas Lazada yang seharga 800.000 waktu itu. Jadi aku itu udah spend uang sekitar 1,2 jutaan buat belajar doang ya, belum mulai. Dan itu, wah gila sih. Nah, karena udah ikut kelas Lazada itu tadi yang seharga 800.000, aku pun mencoba untuk buka toko baru ya di Lazada. Nah, tokoku yang di Shopee ini sebelumnya yang produk tas ini tadi itu sudah nggak aku pegang ya, udah nggak aku urusin. Bahkan sekarang aja aku udah lupa tuh nama tokonya. Jadi intinya udah nggak urus lah yang toko di Shopee ini. Aku fokus toko yang di Lazada. Nah, yang di toko di Lazada ini aku udah optimasi bener-bener gitu ya. Karena aku bukan hanya belajar dari materi yang diberikan dari kelas online Lazada itu tadi yang seharga 800.000, tapi juga aku belajar dari channel-channel di YouTube tuh. Aku nonton-nonton video-video di YouTube yang ngajarin tentang jualan di Lazada. Saat itu salah satu video yang bagus banget ya, yang pernah aku tonton tentang cara jualan di Lazada itu videonya Ko Deddy Lim tuh ya. Buat teman-teman, Ko Deddy Lim udah aku pernah ngajak live ya di channel YouTubeku, jadi saya rasa teman-teman udah tahu lah. Nah, Ko Deddy Lim ini tuh waktu itu di videonya ngebahas tentang gimana cara ngedatengin traffic, terus juga gimana cara meningkatkan konversi dan lain sebagainya. Intinya bagus banget lah materi tentang Lazada, dan aku praktekkan bener-bener di tokoku. Nah, karena di toko Lazadaku ini sudah teroptimasi dengan baik dan benar gitu ya, dan datanglah satu orderan tuh pecah telur waktu itu. Nggak selang beberapa lama ya dari ngebuat toko, sekitar seminggu kalau nggak salah itu langsung pecah telur tuh tokoku. Dan waktu itu juga kenapa pecah telurnya bisa cepet, karena saat itu momentumnya pas ya. Jadi aku buka toko itu di akhir 2019, sekitar bulan November kalau nggak Desember gitu. Jadi udah 11-11 sama 12-12. Nah, di situ karena trafiknya banyak kan, makanya tokoku itu pecah telur walaupun tokoku masih baru. Waktu pertama kali dapat orderan itu produk yang laku seharga di bawah 100.000 masihan. Jadi aku masih bisa nalangin lah untuk beli produk ke supplier itu. Jadi modalnya masih ada nih ya dari uang tabungan itu tadi yang 1,5 juta itu tadi. Nah, tapi karena makin hari orderan juga makin meningkat gitu kan. Jadi uang tabungan habis, nggak bisa buat modal. Apalagi sistem pembayaran di Lazada itu seminggu sekali ya. Jadi setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa baru pendapatan kita itu masuk ke rekening. Beda kalau sama di Shopee. Kalau di Shopee itu kan bisa ditarik kapanpun ya kalau kita mau, asalkan pesanannya udah diterima sama si customer. Nah, kalau Lazada itu beda. Setiap seminggu sekali itu baru dibayar. Jadi modalnya agak lama lah berputarnya itu. Nah, karena uang tabungan udah habis, jadi mau nggak mau di situ aku belum pakai kartu kredit tuh. Aku masih ngutang ke orang tua ya. Masih ngutang ke orang tua, tapi lama-kelamaan orderan juga makin naik lagi, modal yang dibutuhkan juga makin besar. Jadi ya di situ baru aku tuh pakai kartu kredit. Dan saat itu kartu kreditnya orang tua ya, bukan kartu kredit saya. Karena saat itu saya masih belum masih sekolah ya, masih sekolah, terus juga masih belum punya KTP tuh waktu itu, masih 2019. Jadi umurku masih 16 tahun tuh waktu itu. Jadi modal kartu kreditnya itu aku pakai kartu kreditnya orang tua. Jadi setiap 1 minggu sekali itu aku selalu ini ya, gestun atau gesek tunai tuh sebesar 10 juta buat modal di Lazada ini. Dan apakah sampai sekarang saya masih pakai kartu kredit buat modal? Udah enggak ya, sekarang itu saya sudah pakai uang sendiri ya buat modal. Jadi uangnya ini tuh aku dapetin dari profit penjualan nih. Jadi kartu kredit itu aku gunain sekitar 6 bulanan. Aku gunain pada bulan Desember 2019 sampai 2020 bulan Juni. Jadi 6 bulanan tuh aku pakai kartu kredit. Setelah itu aku udah nggak pakai kartu kredit karena udah bisa pakai uang sendiri, dan uangnya ini aku dapetin dari profit penjualan selama 6 bulan itu. Jadi profitnya ini aku nggak pernah ambil tuh. Aku nggak pernah buat jajan, buat beli ini beli itu, nggak ya. Tapi aku putar terus itu profitnya buat modal lagi, dan akhirnya kekumpul sampai bisa buat modal sendiri tanpa pakai kartu kredit lagi buat modal. Nah, kurang lebih seperti itu tadilah cerita awal mulai jualan online sampai menggunakan kartu kredit ya. Nah, hal yang bisa saya pelajari ya, yang bisa aku pelajari dari ceritaku barusan adalah sebenarnya kita itu bisa memulai jualan ataupun bisnis online ya dengan modal yang sangat minim di era digital saat ini. Sebagai contoh aja, tadi ceritaku aku mulai dengan uang yang pas-pasan gitu ya, dan itu sudah bisa buat
dropship gitu. Asalkan saat itu aku belajarnya cuma dari YouTube, itu mungkin masih ini ya, masih bisa nutupin lah buat beli ke supplier itu. Karena waktu itu modalku 1,5 juta itu menurutku sudah gede sih. Dan kalaupun misalnya saya disuruh untuk memulai lagi dari awal gitu ya dengan modal 1,5 juta itu tadi, atau jangan 1,5 juta deh. Misalnya aku dengan modal 500.000 deh misalnya ya, mulai dari awal. Nah, hal yang aku lakukan tentu saja kayak yang pertama tadi yang aku lakukan, yaitu adalah belajar dulu nih, memahami tentang pola jualan online. Nah, nanti kalau misalnya kita udah paham gitu ya, baru tuh kita bisa langsung buka. Nah, untuk belajarnya sendiri itu kalian nggak harus ngikutin saya ya, kayak ikut-ikut kelas gitu. Apalagi kalau misalnya modal kita itu terbatas gitu. Jadi kalian bisa belajar aja cukup dari YouTube. Dan di YouTube juga materi-materi yang diberikan tentang jualan online itu sudah bagus banget ya, dan udah berbobot. Jadi kalau misalnya benar-benar kalian praktekkan, itu sudah bisa menghasilkan tuh materi dari YouTube doang. Nah, nanti kalau misalnya udah menghasilkan, terus kalian udah ada dana lebih, baru tuh kalian bisa pakai dana itu buat upgrade skill kalian. Misalnya ikut kelas berbayar atau apa gitu ya. Karena sampai sekarang juga saya masih sering ikut kelas berbayar gitu. Bahkan setelah ikut kelas Lazada tuh ya, itu udah bisa ngasilin yang lumayan tuh tokoku di Lazada. Itu aja aku masih ikut lagi buat upgrade omsetku gitu. Saat itu aku setelah ikut kelas Lazada yang 800.000 itu, aku ikut kelasnya ini ya, Baleo Mall itu, terus omsetku juga makin naik gitu. Jadi nggak ada salahnya buat ngeluarin uang untuk upgrade skill supaya omset kita juga semakin naik gitu ya. Ya, seperti kata pepatah lah, kalau misalnya investasi terbesar itu keuntungannya adalah investasi leher ke atas. Nah, jadi itulah tadi ya untuk ceritaku memulai dropship, bisnis dropship ini dengan modal kartu kredit. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian pelajari ya. Kalau saya sendiri, yang saya pelajari adalah kita bisa memulai bisnis ataupun jualan dengan modal yang sangat minim di era zaman digital ini. Nah, kira-kira apa nih yang kalian pelajari setelah menonton video saya ini? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Bye.